semua, kembali lagi di podcast Bahasa Indonesia bersama Windah. Podcast ini bisa didengarkan di Spotify, YouTube, dan masih banyak platform lainnya. Sebelum kita mulai episode ini, aku mau mengucapkan terima kasih kepada Simon dan Mark karena sudah mendukung podcast ini melalui Patreon. Semoga podcast ini bisa terus membantu kalian belajar bahasa Indonesia ya. Di episode kali ini, aku mau berbicara soal mimpi. Hampir semua orang Indonesia pernah mendengar kalimat ini. Jangan mimpi tinggi-tinggi, nanti jatuhnya sakit. Atau jangan berharap tinggi-tinggi, nanti jatuhnya sakit. Kalimat ini memberikan pesan untuk kita bersikap realistis, agar kita tidak kecewa waktu kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Walaupun kalimat ini sangat terkenal, di sisi lain, ada juga yang mengatakan, mimpi itu harus tinggi. Supaya kalau tidak tercapai, kita tetap bisa mendapatkan hasil yang baik. Misalnya, ketika kita mengejar hasil 10, walaupun tidak dapat nilai 10, karena kita sudah berjuang, sudah berusaha keras, kita masih dapat nilai 8. Mungkin kalau kita tidak berjuang sekeras itu, hanya bisa dapat nilai 6. Waktu aku mengambil ujian sertifikasi mengajar tari beberapa bulan yang lalu, pelatih kita juga mengatakan, jangan hanya ingin lulus saja. Kalau yang penting lulus, pasti tidak lulus. Kita harus mendorong diri sendiri supaya dapat nilai yang bagus. Jadi, kelulusan sudah pasti. Nah, kalau menurutku sendiri, waktu bermimpi perlu keseimbangan. Sesuatu yang berlebihan pasti tidak baik ya. Kalau kita tidak berani bermimpi, kita bisa bosan. Kalau sudah bosan, tidak pernah keluar dari zona nyaman, kita tidak bisa bertumbuh dan belajar. Kalau kita terlalu fokus mengejar mimpi, kita mungkin bisa melupakan apa yang ada di depan kita. Jangan sampai kita hidup hanya di dalam angan-angan, di dalam mimpi saja. Menurutku kita perlu bisa membedakan dan memilih kapan harus lanjut dan kapan harus berhenti. Ada kalanya, kadang-kadang sesuatu yang dulu kita kira baik untuk kita, sekarang sudah tidak bermanfaat lagi. Kita perlu membedakan kapan harus mengejar dan kapan harus berserah. Berserah tidak sama dengan menyerah. Ketika kita menyerah,
kita berhenti, tidak berusaha lagi. Tapi waktu kita berserah, kita tetap berusaha. Terlepas dari hasil, tidak tergantung hasil yang nanti kita dapatkan. Jadi, apapun yang terjadi, kita tidak akan kecewa. Atau setidaknya kecewanya tidak terlalu berat. 4 tahun yang lalu, waktu masih ada COVID, aku pernah ikut lomba terjemahan. Menerjemahkan 1 bab, 1 chapter novel dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Aku berusaha keras selama 2 mingguan. Kalau dijumlahkan, ditotalkan, mungkin aku mengerjakan terjemahan itu selama belasan jam. Saat itu aku yakin, kalau aku berusaha keras, aku pasti menang. 1 bulan kemudian, setelah diumumkan pemenangnya, ternyata aku tidak menang. Rasanya sia-sia. Buang-buang waktu saja. Lebih baik aku pakai waktu dan tenagaku untuk mengerjakan hal lain saja. Apalagi aku tidak tahu di mana letak kesalahanku. Aku tidak tahu kenapa aku tidak menang. Jadi, aku juga tidak bisa belajar dari kesalahan. Belakangan ini, cara aku menghadapi tantangan untuk mencapai harapanku sudah berbeda. Aku lebih ingin berusaha sesuai dengan kemampuanku. Tidak lagi berusaha mati-matian. Tentunya sambil tetap berserah. Apapun hasilnya, pasti aku akan baik-baik saja. Dan bisa mengambil pelajaran dan pengalaman yang berharga. Bagaimana dengan para pendengar? Apa pandanganmu tentang mimpi dan harapan? Apakah mimpimu sudah tercapai? Apa yang sudah atau sedang kamu lakukan untuk mencapai mimpimu? Kirimkan ceritamu ke podcastbahasaindonesia@gmail.com ya. Episode kali ini sampai di sini. Jangan lupa dukung podcast ini ya dengan menjadi sahabat Windah di Patreon dan dapatkan transkrip serta terjemahan untuk semua episode yang ada di podcast ini. Bisa juga dukung podcast ini dengan memberikan penilaian di Spotify dan Apple Podcast dan membagikannya di media sosialmu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.